Ini adalah kisah tentang Amelia, gadis sederhana yang menyimpan rasa tanpa suara, dan Galih, lelaki tanpa nama besar, sederhana tapi memiliki kesetiaan yang langka. Dulu, Amelia duduk di bangku kelas 2 SMA. Di antara banyak wajah yang lalu lalang di sekolah, hanya satu yang ia tunggu setiap pagi, Galih, kakak kelasnya. Bukan yang paling tampan, bukan pula bintang sekolah, tapi sikap tenangnya, sorot matanya, langkahnya yang pasti, membuat Amelia diam-diam jatuh hati. Setiap pagi, Galih berdiri di terminal kecil dekat sekolah, dan entah kebetulan atau disengaja, ia selalu berdiri tepat saat Amelia turun dari angkot, lalu berjalan perlahan di belakangnya, tanpa menyapa. Tapi Amelia tahu, ia sedang ditunggu. Hari-hari itu adalah hari-hari yang indah. Amelia menyimpan perasaan dalam diam, menyulam harapan tanpa banyak kata. Lalu datang sebuah kejutan. Seorang teman menyodorkan surat kecil dari Galih. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau belum lihat kamu, pagiku terasa kosong. Amelia tak langsung membalas. Gengsi, takut, tapi hatinya menari-nari dalam diam. Surat kedua datang. Lalu, yang ketiga. Akhirnya, Amelia membalas. Aku juga sering menunggu pagi untuk bisa melihatmu, tapi aku takut. Namun takdir memutar arah. Beberapa hari setelah surat itu sampai di tangan, kabar buruk datang. Galih kecelakaan. Amelia terkejut, tanpa ragu. Ia datang ke rumah sakit tempat Galih dirawat. Diam-diam, tak banyak bicara. Hanya duduk di sudut ruang, melihat tubuh Galih yang lemah. Kadang hanya menunduk, menangis dan berdoa tanpa suara. Amelia paham, ia bukan siapa-siapanya. Bukan pacar, bukan tunangan, bukan keluarga. Tapi ada yang mengikatnya kuat. Perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Berhari-hari, tiap sore, Amelia tak pernah absen menjenguknya. Ibu Galih memperhatikan dan tersentuh. Kamu siapa? Tanya sang ibu. Saya Amelia, teman sekolahnya. Ibu Galih menatap lama, lalu tersenyum. Saya cuma ingin memastikan dia baik-baik saja. Lanjut Amelia. Kamu anak baik, nak. Kamu bukan siapa-siapa, tapi kamu datang terus. Amelia menangis hari itu. Galih dipindahkan ke rumah sakit di kota untuk pengobatan yang lebih sempurna. Amelia tak bisa ikut. Sejak hari itu, mereka tak pernah bertemu lagi. Tahun pembelajaran baru dimulai. Galih belum sembuh sepenuhnya tetapi sudah mulai masuk sekolah. Teman seangkatan sudah lulus. Hanya dia yang mengulang di tahun itu. Sedangkan Amelia pindah sekolah di luar kota, ikut familinya. 10 tahun berlalu, Amelia tumbuh, dewasa, menikah, punya anak. Tapi pernikahannya penuh luka. Suaminya kasar, temperamen, suka menyakiti. Amelia akhirnya pergi, cerai, menjadi orang tua tunggal. Anakku, tidak salah, dia adalah alasanku tetap hidup. Sementara Galih yang semula bercita-cita masuk TNI, mengubah tujuan hidupnya menjadi seorang guru di kota kecil. Galih tetap sendiri meski usianya sudah cukup matang untuk membina sebuah keluarga kecil. Beberapa teman sekantor berinisiatif menjodohkannya dengan Bu Ratna, guru baru yang cantik. Namun, Galih menolak dengan halus.
Pak Galih, Bu Ratna cantik, masih lajang. Masa kau tidak mau? Kata Pak Adit. Rugi, dia banyak yang naksir tetapi selalu ditolak. Bagus menimpali. Maaf, bapak-bapak, saya sudah ada calon. Jawab Galih ringan. Dari dulu calon melulu, kapan melamarnya? Kapan ijabnya? Keburu jati perjaka tua. Seloroh Pak Adit sambil tersenyum. Sebuah pesan masuk. Galih mendapat undangan reuni sekolah. Galih bimbang antara berangkat atau tidak. Di benaknya, apakah Amelia juga dapat undangan seperti dirinya? Amelia tersenyum pada semua orang yang ditemui di reuni tersebut, tapi matanya tajam mencari sesuatu yang diharapkan. Amelia sapu bersih setiap sudut ruangan, mencari wajah yang dulu menunggu diam-diam di terminal kecil itu. Apakah Galih akan datang? Tapi tak ada. Hampa. Ia pamit lebih awal ke panitia dengan alasan ada urusan penting dan mendadak. Mobilnya melaju pelan dan akhirnya berhenti di terminal itu, tempat Galih dulu selalu menunggu. Suasana terminal cukup ramai. Sorot mata Amelia tertuju pada tiang beton di sisi kiri yang sudah banyak lubang, tapi masih kokoh sama seperti dulu. Disitulah dulu Galih biasa menunggu. Dan di sana, dari kejauhan, benar, ia melihat sosok yang tak asing, sedikit lebih berisi, lebih rapi, tapi sorot mata itu masih sama. Supaya tak terlihat oleh sosok itu, hanya mengintip dari balik kemudi. Sosok itu berdiri, melihat ponsel, lalu menengok ke kiri, ke kanan, seperti sedang mencari. Dan saat matanya berhenti ke arah mobil Amelia, waktu seakan berhenti. Sedikit ragu, ia berjalan mendekat. Perlahan, Amelia, ya, Galih. Dan sejak itu, jarak tak lagi jati dinding pemisah. Mereka berbincang tentang hidup, tentang luka, tentang surat-surat lama, tentang doa-doa yang pernah mereka kirimkan tanpa suara. Dan dari Galih, Amelia tahu, Galih tak pernah menikah. Aku nunggu kamu, Mel. Aku pikir kamu udah lupa. Galih menggeleng, lalu mengeluarkan selembar surat kecil dari dompetnya. Surat balasan dari Amelia dulu, yang ditulis saat masih SMA. Aku simpan ini, karena cuma ini yang bikin aku yakin kamu juga pernah sayang. Amelia meneteskan butir-butir bening di pipinya. Tak ada kata yang bisa mewakili perasaannya saat itu, tapi semesta seperti ikut menangis bersamanya. Malam itu, Amelia tak bisa tidur. Hatinya tak tenang. Aku bukan lagi gadis SMA yang ia tunggu tiap pagi. Aku seorang janda, dengan anak, dengan luka, dengan cerita pahit yang tak semua orang mau terima. Apa mungkin Galih masih menginginkan aku? Bagaimana jika ia hanya kasihan? Atau hanya ingin mengenang masa lalu? Amelia menatap cermin. Ada garis lelah di wajahnya. Tubuhnya tak seperti dulu. Tapi akhirnya Amelia bertanya jujur. Galih, kamu yakin masih mau dekat denganku? Aku bukan wanita yang sempurna. Kesucianku telah kuserahkan bukan kepadamu. Aku adalah wanita yang menjijikkan. Jawaban Galih membuat Amelia menangis. Justru karena kamu pernah terluka, aku ingin ada di sana untuk mengobatimu. Aku nggak cari yang sempurna, yang suci, Mel. Aku cari kamu. Kamu yang kutunggu tiap pagi di terminal dekat sekolah kita dulu.
Amelia menangis lebih keras, tapi bukan sedih, melainkan tangis haru dan bahagia karena telah dipertemukan dengan cinta sejatinya. Beberapa bulan setelah itu, mereka menikah. Tak mewah, tapi penuh ketulusan. Dan Galih akhirnya memeluk cinta yang dulu ia jaga diam-diam. Setiap pagi, sebelum berangkat mengajar, Galih berdiri sejenak di depan rumah, hanya untuk mengenang masa dulu saat berdiri menunggu seseorang yang kini menjadi istrinya.